Kasus orang hilang mungkin adalah salah satu kasus yang cukup sering terjadi. Beberapa di antara orang-orang itu berhasil ditemukan, sementara sisanya tidak pernah diketahui nasibnya. Tapi ada satu lagi jenis kasus orang hilang yang menurut gua tidak biasa, guys. Makanya gua tertarik untuk mengangkatnya. Orang ini lenyap begitu saja. Pencarian yang dilakukan berbulan-bulan sia-sia. Namun nyatanya beberapa waktu kemudian dia muncul dengan membawa cerita yang sangat mencengangkan. Tahu-tahu nongol gitu, guys. Gimana ceritanya? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kisah kali ini terjadi di Amerika, guys, menimpa seorang laki-laki yang bernama Stephen Kubacki. Gua gimana ya ngejanya, Kubacki. Pokoknya cowok ini adalah anak kuliahan berumur 23 tahun. Dia hanyalah pria muda seperti kebanyakan, normal lah, kuliahnya di Hope College. Stephen ini memiliki hobi berpetualang, menjelajahi alam bebas, dan Stephen memang kerap mengambil beberapa hari waktu liburannya untuk khusus melakukan hobinya itu. Pada suatu hari di bulan Februari tahun 1978, Stephen ini pergi seorang diri untuk perjalanan ski lintas alam di dekat Danau Michigan. Rencananya dia hanya akan pergi selama 1-2 hari saja di akhir pekan itu. Tapi ternyata itu adalah liburan terakhir bagi Stephen. Keluarganya yang khawatir segera melaporkan hal ini sehari setelah dia seharusnya kembali dari liburannya. Pihak berwenang atau kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada Stephen. Mereka di lokasi diperkirakan Stephen itu berada menemukan alat ski dan tongkat di dekat Danau Michigan, dan bahkan ada jejak kaki dari Stephen, diperkirakan milik Stephen, di atas es yang mengarah ke danau sejauh sekitar 200 yard. Setelah diteliti lebih lanjut tentang jejak kaki ini, jadi ternyata dia itu arahnya lurus gitu terus, guys. Jadi nggak ada belok-belok, nggak ada balik lagi, tapi lurus terus mengarah ke satu tempat yang ujung-ujungnya akhirnya jejak itu pun pudar gitu ya. Pudar karena mungkin salju itu kan kena angin atau gimana. Kemudian pada hari yang sama pula mereka menemukan ransel dari Stephen ini di area umum yang sama dengan tempat ski itu. Tidak ada bukti atau tanda lain dari Stephen yang bisa ditemukan. Hanya itu aja, guys. Dia seperti menghilang begitu saja. Hingga tanpa adanya petunjuk lain, para penyelidik ini menyimpulkan kalau Stephen ini kemungkinan besar telah tenggelam di satu tempat di bawah lapisan es yang tidak terputus. Jadi maksudnya danau itu kan mengeras atasnya. Jadi Stephen ini jatuh di bawahnya, terus tenggelam terus gitu mengikuti arah dari aliran danau itu. Dilakukanlah pencarian yang lebih besar-besaran lagi, tapi hal itu tetap gagal menemukan Stephen. Pihak keluarga merasa putus asa dan akhirnya mereka pun merelakan dan pasrah, menganggap kalau Stephen ini sudah meninggal, guys, sudah tenggelam di bawah lapisan es itu. Waktu berlalu sampai tanggal 5 Mei tahun 1979, berarti sekitar 14 bulan lebih setelah menghilangnya Stephen. Stephen ini, guys, tiba-tiba nongol di depan pintu dari rumah bibinya yang berada di Great Barrington. Itu sekitar 20 mil dari Pittsfield ya. Setelah itu dia pun langsung diketemukan kembali dengan keluarganya yang berada di Southerfield. Aneh banget ya, guys. Tahu-tahu udah setahun lebih nongol aja gitu. Keluarga ini langsung menanyai Stephen, kemana aja lu udah setahun lebih kagak kembali-kembali. Jadi menurut kesaksian dari Stephen, dia merasa terbangun di sebuah bukit berumput di daerah Pittsfield, Massachusetts. Berarti itu adalah daerah sekitar 700 mil ke arah timur dari lokasi dia dinyatakan hilang. 700 mil itu kira-kira 1.300 km, guys. Jadi kalau Pulau Jawa itu mungkin dari ujung timur ke ujung barat. Stephen bilang lagi, pada saat dia tersadar itu dia mengenakan pakaian yang bukan miliknya. Dan dia juga di sebelahnya ada sebuah tas ransel yang juga nggak dikenalinya, guys, bukan miliknya. Di dalam tas ransel itu ada sebuah peta dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa
pemilik ransel ini telah melakukan perjalanan bepergian ke beberapa tempat, ke Sacramento, San Francisco, Utah, Reno, dan sampai ke Chicago. Di tas ransel itu juga ditemukan uang tunai sebanyak $40, lalu sebuah kacamata, sepatu Keds, dan kaos oblong. Kesemua barang-barang itu sama sekali tidak dikenali oleh Stephen. Ia tidak ingat sama sekali apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya selama 14 bulan itu ya. Bahkan Stephen ini mengaku dia tidak sadar kalau dia telah hilang selama 14 bulan. Dia itu baru sadar setelah membeli surat kabar dan membaca tanggalnya. Kok tahu-tahu tanggalnya itu lompat gitu loh, ngelewatin sudah 14 bulan. Apa yang terjadi? Dia sendiri bingung guys. Dia bilang hal terakhir yang dia ingat adalah merasa kedinginan dan tersesat dalam kegelapan yang sangat dingin. Wartawan ya, para wartawan yang penasaran ini kan bertanya berulang kali apakah dia mungkin akan menemui ahli untuk mendapatkan jawaban apa yang telah dialaminya ini. Stephen menjawab bahwa dia akan menemui dokter memang, tapi dokter fisik guys. Dia tidak akan pergi ke dokter psikologi atau seorang psikiater. Karena Stephen ini ngotot, dia bersikeras bahwa pikirannya atau otaknya itu sehat dan ia sama sekali tidak memiliki masalah psikologis. Misteri 14 bulan hilangnya dari Stephen Kubacki ini menjadi salah satu kasus orang hilang yang paling aneh di Amerika. Dan selama puluhan tahun Stephen ini menolak untuk berbicara tentang kasus hilangnya dirinya ini kepada wartawan. Mantan istrinya pun mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan membicarakannya. Memang sebenarnya ya kisah Stephen ini belum banyak mendapat perhatian dari media sih. Bahkan di halaman Wikipedia pun tidak ada guys. Tapi sebenarnya kisah ini sangat populer di komunitas online. Jadi komunitas yang mengenai dunia-dunia paranormal gitu. Salah satu alasan mereka itu adalah lokasi hilangnya Kubacki, yaitu dekat dengan batas tenggara dari apa yang disebut dengan segitiga Danau Michigan. Jadi segitiga Danau Michigan ini diyakini sebagai segitiga bermudanya Amerika guys. Di situ menjadi lokasi yang banyak sekali terjadi kecelakaan udara yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Banyak bangkai kapal serta kasus orang hilang selama berabad-abad, nggak baru-baru ini aja. Ada cerita tentang kapal hantu, pesawat hantu, penampakan UFO, dan kisah yang sangat menakutkan tentang kru kapal layar yang menyaksikan ada pusaran aneh di air pada malam hari di musim panas yang sangat tenang. Jadi di sekitar pusaran air itu tidak terjadi gelombang air atau ada angin kencang, kagak guys. Tapi tercipta pusaran air yang misterius di situ. Dan setelah peristiwa hilangnya Stephen ini ada satu peristiwa aneh lagi sebenarnya guys, beberapa bulan kemudian ya. Ada satu kapal yang tiba-tiba bisa berputar-putar di tengah danau itu tanpa ada yang mengemudikan. Berputar-putar aja terus sampai ke pagi. Lalu ada penjelasan lain lagi atau teori lain lagi yang lebih masuk akal. Jadi Stephen ini dianggap menderita kesehatan mental guys, atau masalah emosional yang menyebabkan dia itu pergi meninggalkan lingkungannya untuk jangka waktu yang cukup lama gitu loh. Kemudian tiba-tiba dia kembali lagi ke rumah. Hal itu bisa dilihat dari indikatornya ya, bahwa Stephen ini menolak untuk berbicara dengan media tentang insiden hilangnya itu, dan dengan tegas mengklaim bahwa dia itu tidak memiliki masalah mental dan bahwa tidak ada hal aneh yang terjadi. Seseorang yang berada dalam kondisi mental yang sehat dan menyadari betapa anehnya gitu, bagaimana ia menghilang lalu tiba-tiba muncul kembali, itu orang itu sebenarnya kan normalnya pasti dia mencari jawaban dong. Kok gue bisa hilang guys, terus tahu-tahu nongol, ini gimana ceritanya gitu. Tapi kenapa si Stephen ini enggak? Waktu pun terus berlalu hingga kisah ini lambat laun akhirnya memunculkan satu teori-teori konspirasi yang liar. Mulai dari Stephen diculik alien sampai misteri segitiga Michigan tadi, segitiga Danau Michigan. Ada satu kisah misterius yang paling terkenal sebenarnya di segitiga ini terjadi pada tahun 1891. Ketika itu ada sebuah kapal layar yang dinakodai oleh Thomas Hume. Dia berangkat melintasi Danau Michigan ini untuk mencari kayu. Hume ini tiba-tiba menghilang bersama dengan 7 orang awaknya. Bahkan tidak ada jejak perahu yang pernah ditemukan. Jadi gimana menurut kalian nih tentang misteri hilangnya Stephen ini selama 14 tahun?
Apakah dia itu sakit mental, stres, atau memang ada satu peristiwa luar biasa yang terjadi yang menimpa Stephen ini? Kalau menurut gue guys, Stephen ini stres guys, rada keok gitu guys, kagak ada kerjaan. Mungkin karena kalau hal-hal seperti itu gue kurang percaya sih, meskipun memang banyak terjadi ya peristiwa-peristiwa misterius yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau di kasus Stephen ini, ya ini kayaknya kerjaan dia deh. Ntar kalian tulis ya pendapat kalian di kolom komentar, gimana nih Stephen kira-kira. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.